Sumber kontaminasi bahan pangan. Definisi kontaminasi. Kontaminasi adalah suatu kondisi di mana terjadinya percampuran oleh sesuatu sehingga menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan. Kontaminasi mikroba terjadi ketika bahan pangan tercampur atau tercemar oleh mikroba tertentu yang berakibat pada kerusakan bahan pangan tersebut. Pengetahuan tentang sumber mikroorganisme pada bahan bertujuan untuk mengembangkan metode kontrol keberadaan mikroorganisme pada bahan pangan, mengembangkan metode untuk membunuh mikroorganisme, menentukan kualitas mikrobiologi, menetapkan standar dan spesifikasi makanan dan komponen bahan tambahan. Sumber kontaminasi bahan pangan. Jaringan bagian dalam atau internal tisus, tanaman, buah atau sayur, dan hewan yang sehat umumnya steril. Tetapi bahan mentah yang sudah mengalami pengolahan, kecuali yang steril, kemungkinan mengandung berbagai tipe kontaminasi dari berbagai jenis mikroba seperti kapang, hamir, bakteri, dan virus. Kontaminasi tersebut berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Sumber eksternal terjadi ketika ada kontak ke bahan pangan waktu produksi sampai konsumsi. Sumber kontaminasi bahan pangan. Yang pertama, sumber internal atau alami. Pada tanaman, buah, dan sayur, sumber mikroorganisme pada tanaman bagian permukaan buah, sayuran, pori atau mata umbi, biji. Jaringan tanaman bagian dalam pada dasarnya adalah steril, kecuali sayuran berpori seperti bawang, lobak, serta sayuran berdaun seperti kubis. Beberapa tanaman memproduksi metabolit antimikroba. Pada permukaan buah dan sayur, tipe dan jumlah mikroorganismenya bervariasi tergantung pada kondisi tanah, tipe pupuk, dan air yang dipakai, serta kualitas udara. Misalnya buah dan sayur yang ditanam pada tanah yang menggunakan pupuk tanpa perlakuan, maka buah dan sayur tersebut dapat terkontaminasi patogen karena pupuk yang digunakan banyak mengandung patogen. Pupuk tersebut tidak diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan patogen yang ada pada kotoran yang dibuat pupuk tersebut. Sumber kontaminasi bahan pangan, kemudian mikroorganisme yang paling banyak ditemui pada buah dan sayur diantaranya adalah kapang, hamir, bakteri asam laktat atau BAL, bakteri dari golongan Pseudomonas, alkaligenes, Micrococcus, Erwinia, Bacillus, Clostridium, dan Enterobacter. Jumlah mikroorganisme pada tanaman dapat mengalami peningkatan oleh yang pertama, penyakit tanaman. Tanaman yang sakit mempunyai jumlah mikroorganisme yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang sehat. Kemudian kerusakan permukaan buah dan sayur sebelum, selama, dan setelah panen. Contoh, kerusakan akibat gigitan ulat atau serangga, kerusakan buah yang jatuh saat dipanen, kerusakan saat pengangkutan buah dan sayuran mengalami benturan. Buah dan sayur yang rusak mempunyai jumlah mikroorganisme yang banyak karena buah dan sayur yang rusak akan lebih mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang ada pada udara, sehingga buah dan sayur akan lebih cepat mengalami pembusukan. Kemudian waktu tunggu yang lama antara panen dan pencucian, oleh karena itu perlu penanganan yang cepat setelah panen. Kemudian penyimpanan tidak tepat, misalnya penyimpanan pada ruangan kotor akan meningkatkan jumlah mikroorganisme. Kelembaban udara dan suhu ruangan berperan dalam peningkatan jumlah mikroorganisme selama masa penyimpanan. Kondisi transportasi setelah panen dan sebelum proses. Benturan pada bahan pangan selama proses transportasi dapat meningkatkan jumlah mikroorganisme karena banyak yang rusak. Jumlah mikroorganisme akan semakin banyak. Tindakan pencegahannya. Pada buah dan sayur, jumlah mikroorganisme bisa dikurangi dengan cara menggunakan metode tanam yang tepat dengan memperhatikan pengaruh penggunaan pupuk
dan pemilihan jenis pupuk. Penggunaan pupuk yang sudah diberi perlakuan dapat mengurangi jumlah mikroorganisme, mengurangi kerusakan selama panen. Kerusakan selama panen misalnya benturan antara buah atau buah jatuh yang menyebabkan memar perlu dihindari. Pencucian cepat dengan kualitas air yang baik untuk menghilangkan tanah, debu, dan kotoran. Air yang kotor mengandung banyak mikroorganisme, sehingga jika air tersebut digunakan untuk proses pencucian, maka mikroorganisme pada air akan mengontaminasi hasil panen tersebut. Penyimpanan pada suhu rendah sampai diproses. Penyimpanan suhu rendah pada buah dan sayur hasil panen sampai komoditi siap untuk diproses akan mengurangi jumlah mikroorganisme. Suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Suhu rendah berarti lebih dingin. Bisa disimpan di kulkas, lemari pendingin. Sumber kontaminasi bahan pangan pada hewan banyak ditemui pada bagian kulit, rambut, bulu, saluran pencernaan, saluran urogenital, saluran pernafasan, saluran susu untuk hewan yang menyusui. Ini pernafasan. Tipe dan banyaknya mikroorganisme bervariasi sesuai dengan jenis hewan, lokasi geografis, dan kondisi lingkungannya. Hewan dapat membawa mikroba patogen seperti Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, dan Listeria monocytogenes. Cara bacanya priben sih. Kondisi penyakit misal mastitis pada sapi, infeksi usus, saluran pernafasan, dan uterin akan mengubah ekologi mikroflora normal yang ada pada hewan. Kondisi kandang dan pemeliharaan ternak yang kurang baik akan mengakibatkan kontaminasi fekal pada permukaan badan seperti kulit, rambut, bulu, dan ambing, kontaminasi air dan makanan ternak. Mikroflora normal yang terdapat pada ikan dan kerang-kerangan biasanya ditemukan pada kulit dan saluran pencernaan. Patogen yang biasanya ditemukan yaitu Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, dan Vibrio cholera. Mikroba pembusuk dan patogen dapat masuk selama proses produksi. Susu sapi atau susu kambing bisa mengandung mikroba pembusuk dan patogen jika terkontaminasi feses dari hewan penghasil susu tersebut. Hal ini terjadi jika pada waktu pemerahan susu tidak memperhatikan sanitasi dengan baik. Kulit telur juga bisa mengandung mikroba pembusuk dan patogen dikarenakan telur terkontaminasi feses dari unggas. Daging mengandung banyak mikroba pembusuk dan patogen jika selama pemotongan dan pembersihan daging tersebut bercampur dengan organ dalam. Bagian ini adalah bagian yang banyak mengandung mikroba sehingga mikroba tersebut akan mengontaminasi daging. Ikan yang masih mengandung organ dalam di dalamnya juga bisa mengandung mikroba pembusuk dan patogen. Mikroba pembusuk dan patogen pada hewan biasanya ditemukan pada kulit, rambut, dan bulunya. Mikroba tersebut diantaranya adalah Staphylococcus aureus, Micrococcus spp, Corynebacterium spp, dan Khamir. Pencegahan kontaminasi pada hewan, burung, ikan, dan kerang-kerangan dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan ternak yang efektif. Kebersihan hewan, ternak maupun tempat pemeliharaan harus selalu diperhatikan. Kemudian mengadakan tes kesehatan hewan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kesehatan hewan tersebut. Dan penggunaan air dengan kualitas yang baik selama pemotongan, pencucian,
penghilangan bulu, rambut, dan kulit karkas. Penambahan senyawa antimikroba pada air juga bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan kontaminasi. Cermat dalam penghilangan organ pencernaan, urogenital, dan organ pernafasan. Pembersihan yang tepat sebelum perah susu dilakukan. Susu hasil perah harus segera disimpan pada suhu dingin. Telur dikumpulkan segera setelah dikeluarkan, kemudian dilakukan pencucian. Telur yang sudah bersih selanjutnya disimpan dengan prosedur yang tepat. Tapi kemarin muncul di TikTok katanya telur jangan langsung dicuci, soalnya dia mengandung kayak lapisan pelindung. Tapi kalau misalkan telurnya ada kotorannya, mungkin bisa diusap aja, atau kalau enggak dicucinya itu sebelum mau dimasak. Jadi enggak dicuci, kalau misalkan dicuci terus dia kehilangan lapisan pelindungnya, otomatis kan kotorannya berarti masuk ke dalam pori-pori kulit telurnya. Kemudian ikan yang dipanen dari sumber yang tepat, air tidak terpolusi, sanitasi yang tepat, dan penyimpanan ikan hasil panen harus dilakukan dengan tepat. Sumber kontaminasi bahan pangan, sumber eksternal atau dari luar, diantaranya udara, tanah, air, kotoran, manusia, serangga, peralatan, kemasan, dan bahan tambahan. Tipe jumlah mikroorganisme bervariasi tergantung derajat sanitasi selama penanganan. Udara. Mikroorganisme terdapat di dalam debu, sedangkan udara adalah media perantaranya. Jumlah mikroorganisme pada udara dipengaruhi oleh kelembapan, ukuran dan jumlah partikel debu, temperatur dan kecepatan aliran udara, ketahanan mikroorganisme pada pengeringan. Mikroorganisme utama yang terdapat di udara adalah spora dari Bacillus spp, Clostridium spp, kapang, khamir, dan beberapa bakteri gram positif seperti Micrococcus spp dan Saccharina spp. Tindakan pencegahan. Tindakan pengurangan kontaminasi udara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menghilangkan sumber kontaminasi udara, mengontrol partikel debu dengan cara memasang filter udara, menggunakan teknik positive air pressure, tekanan udara, mengurangi tingkat kelembaban, dan menggunakan cahaya UV. Kemudian sumber kontaminasi bahan pangan yang selanjutnya adalah tanah. Mikroorganisme dapat berkembang biak di dalam tanah. Banyak tipe kapang, khamir, dan bakteri yang terdapat dalam tanah. Contoh bakteri yang ditemukan dalam tanah yaitu Enterobacter, Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Enterococcus, Bacillus, dan Clostridium. Tanah menjadi sumber patogen, bakteri, dan virus karena tanah biasanya terkontaminasi oleh feses. Oleh karena itu, tanah dan kotoran yang menempel pada produk menempel pada produk pangan, contohnya ikan, produk laut, sayur, umbi-umbian, dan lain-lain harus segera dibuang karena dia sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berasal dari kotoran atau feses yang terdapat dalam tanah itu. Kemudian sumber kontaminasi bahan pangan yang selanjutnya adalah air. Air banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk irigasi, pemanfaatan air untuk minuman ternak, kemudian kebutuhan air pada saat panen ataupun produksi produk laut dan ikan-ikanan, digunakan industri untuk mencuci bahan pangan, proses pasteurisasi, proses pengalengan, pendinginan, dan bahan dalam proses pengolahan makanan. Kualitas air yang digunakan mempengaruhi kualitas dari segi kandungan mikroba pada produk pangan tersebut. Penyimpanan ikan di dalam es juga membutuhkan air. Pencucian dan sanitasi peralatan juga banyak menghabiskan air. Kemudian sumber kontaminasi bahan pangan selanjutnya ada kotoran. Kotoran adalah sumber kontaminasi bakteri dan virus patogen, terutama pertanian organik yang menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk. Penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk disarankan agar kotoran yang digunakan sebagai pupuk diberi perlakuan terlebih dahulu. Jadi diolah terlebih dahulu, diolah sampai jadi pupuk, jangan langsung kayak kotorannya masih berbentuk kotoran karena dia mengandung banyak bakteri, virus patogen, mikroorganisme yang bisa merusak tanaman. Perlakuan tersebut ditujukan untuk membunuh mikroba patogen yang terdapat pada kotoran. Buah dan sayur hasil panen harus dicuci setelah dilakukan proses pemanenan sebagai tindakan pencegahan, jadi langsung dicuci setelah dipanen.
Kemudian sumber kontaminasi bahan pangan yang selanjutnya ada manusia. Manusia menjadi sumber kontaminasi karena manusia melakukan kontak dengan bahan pangan di lahan pertanian, lahan peternakan, restoran, jasa catering, dan rumah. Manusia menjadi sumber mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen tersebut diantaranya Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, Escherichia, dan mikroorganisme penyebab penyakit hepatitis A. Beberapa penyebab manusia menjadi sumber kontaminasi diantaranya tangan yang kotor, kebersihan kurang, pakaian yang dipakainya kotor, kemudian rambut manusia yang merupakan sumber kontaminasi, manusia sedang sakit atau pembawa bibit penyakit, mengalami luka pada tangan dan kaki, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan menjadi sumber kontaminasi untuk bahan pangan. Oleh karena itu, pelatihan tentang personal hygiene perlu dilakukan untuk melatih karyawan paham betul tentang kebersihan diri. Kemudian dilakukan cek kesehatan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan karyawan dalam kondisi sehat. Dan pemeliharaan sanitasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba yang disebabkan oleh manusia. Kemudian sumber kontaminasi bahan pangan selanjutnya ada pada peralatan. Alat-alat yang mempunyai bentuk dan jenis yang beragam tergantung pada fungsi dan di mana alat tersebut digunakan. Misalnya, alat-alat pada saat panen akan berbeda dengan alat-alat saat transportasi, pengolahan, dan penyimpanan. Mikroorganisme tersebut berasal dari udara, bahan baku, air, dan pekerja yang masuk ke peralatan dan pada akhirnya akan mengkontaminasi bahan pangan yang menggunakan peralatan tersebut. Penting dilakukan pembersihan dan sanitasi pada peralatan-peralatan tersebut secara rutin. Mikroba yang biasanya ada pada peralatan diantaranya golongan Salmonella, Listeria, Escherichia, Enterococcus, Micrococcus, Pseudomonas, Lactobacillus, Leuconostoc, Clostridium bacillus, Khamir, dan kapang. Kemudian sumber kontaminasi bahan panganan selanjutnya ada bahan tambahan. Bahan tambahan adalah komponen penyusun makanan olahan. Bahan tambahan adalah sumber mikroorganisme pembusuk dan patogen. Jenis yang paling banyak terdapat pada bahan tambahan adalah jenis kapang dan bakteri penghasil spora. Bahan tambahan yang mengandung bakteri thermofilik penghasil spora adalah pati, gula, dan tepung. Tindakan untuk mengurangi kontaminasi yang disebabkan oleh bahan tambahan pangan yaitu dengan menciptakan kondisi sanitasi yang baik, penambahan senyawa antimikroba. Kemudian sumber kontaminasi bahan pangan selanjutnya ada lain-lainnya. Kontaminasi bahan pangan selama proses juga bisa disebabkan oleh sumber kontaminasi lain seperti kemasan atau wadah yang digunakan, gak higienis, terus ada senyawa serangga, ada burung, hewan pengerat, dan binatang peliharaan seperti kucing, anjing, dan lain-lain.